Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan sebuah perenungan tentang bagaimana Allah tidak mau menyembunyikan rahasianya kepada Abraham. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 18, Kejadian pasal 18 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Allah. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dan kita melanjutkan sampai pasal 19 di mana Allah ingin memporak-porandakan Sodom dan Gomora. Tetapi sebelum Allah ingin memporak-porandakan Sodom dan Gomora, Allah sendiri sudah merancangnya sedemikian rupa sehingga itu menjadi rencana Allah bagi Sodom dan Gomora. Tetapi yang menjadi persoalan dalam rencana Allah ini, Allah mencoba tidak menyembunyikannya kepada Abraham. Jadi bagi Allah ini Abraham adalah sesuatu yang sangat spesial. Kalau kita membaca dalam terjemahan lain, maka tertulis, apakah aku akan merahasiakan rencanaku? Sementara dalam ayat ini dia bilang, ayat 17, apakah aku akan menyembunyikan? Jadi ini sudah menjadi rencana Allah. Tetapi dalam terjemahan lain dibilang, apakah aku akan merahasiakan rencanaku ini terhadap Abraham. Jadi Allah memang sudah punya niat untuk menghancur leburkan Sodom dan Gomora disebabkan karena tidak ditemukannya ada orang benar. 10 pun tidak. Maka Allah berencana untuk memporak-poranda Sodom dan Gomora. Tetapi kita lihat rencana Allah ini, Allah tidak punya niat untuk menyembunyikannya rencana Allah ini. Jadi ada dialog antara Allah dengan dirinya sendiri, dan dialog itu begitu rupa sehingga diungkapkan oleh Musa dalam kitab Kejadian ini, yaitu apakah aku akan merahasiakan rencana ini terhadap Abraham, pikir Tuhan. Jadi Allah memiliki rencana ini, dia tidak mau sembunyikan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena Abraham adalah orang yang menjadi bagian dalam perjanjian Allah. Dan Abraham juga adalah menjadi leluhur bagi orang percaya. Jadi karena Abraham punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah dan janji-janji Allah harus digenapi melalui Abraham, maka rencana Tuhan itu kepada Abraham, Tuhan tidak punya niat menyembunyikannya dan Tuhan ingin mengungkapkannya. Dan ini terjadi dialog antara Allah dengan dirinya sendiri.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini begitu luar biasanya Abraham di mata Allah. Ya. Begitu luar biasanya Abraham menjadi orang spesialnya Allah. Nah, saya melihat di sini dalam perenungan ini, rahasia Allah tidak bisa disembunyikan kepada Abraham. Apakah menjadi sebuah pertanyaan bagi kita? Apakah Allah tidak lagi mengungkapkan rahasianya kepada gereja pada masa kini? Apakah Allah tidak lagi memberitahukan rahasianya kepada gereja pada masa kini? Saya mengajak kita melihat dulu dalam kitab Matius pasal 16. Dalam Matius pasal 16, maka kita akan menemukan di situ bagaimana gereja, hubungan gereja dengan Allah. Di dalam ayat yang ke 19 dijelaskan di sana, Yesus mengatakan gini kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Ini adalah perjanjian Allah dengan gereja. Ketika Petrus mengungkapkan tentang siapa Yesus, maka Yesus membuat perjanjian antara Yesus dengan gereja, antara Allah dengan gereja. Yang dikatakan di dalam firman Allah, "Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga," yaitu rahasia. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi ada sebuah perjanjian Allah dengan gerejanya. Dengan kata lain, Allah tidak punya niat untuk menyembunyikan rahasia kepada gereja. Allah tidak punya niat untuk tidak mengungkapkan rahasianya kepada gereja. Apa yang Yesus katakan itu adalah benar, bahwa apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Dengan kata lain, ada sebuah pertanyaan, apakah Allah tidak lagi memberitahukan rahasianya kepada gereja pada masa kini? Saya kira adalah tidak benar kalau Allah menyembunyikan rahasia kepada gereja. Sebab ada perjanjian antara Allah dengan gereja, yaitu apa yang diikat di bumi terikat di sorga, apa yang dilepas di bumi akan terlepas di sorga. Itu perjanjiannya. Kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Markus pasal 4 ayat 22. Dalam Markus pasal 4 ayat 22 itu sudah jelas dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ini adalah pernyataan Yesus kepada murid, bahwa sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dalam terjemahan Yunaninya dikatakan krupaios. Tidak ada yang tersembunyi. Dan Alkitab mencatat, dan tidak akan dinyatakan. Semuanya akan dinyatakan. Jadi Yesus mengatakan seperti ini, semua yang tersembunyi di muka bumi ini, itu akan dinyatakan oleh Allah kepada gereja. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga.
Apa yang dilepas di bumi akan terlepas di sorga. Rahasia Allah akan disingkapkan, akan diungkapkan oleh gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini persoalannya bahwa Alkitab sebenarnya sudah memberikan gambaran kepada kita sebagai orang percaya, yang notabene kita adalah juga jemaat, yang kita juga dikatakan bahwa kita adalah gereja secara organisme. Maka seidealisnya Alkitab sudah menyingkapkan semua rahasia ini kepada gereja. Sejak dulu sudah diungkapkan sampai saat ini. Apa yang akan terjadi dalam kitab Wahyu dijelaskan. Apa yang akan terjadi, nubuatan-nubuatan Daniel sudah menjelaskan. Bahkan mulai dari kitab Kejadian itu sudah diungkapkan rahasia-rahasia Allah. Dan itu siapa yang penerima ungkapan rahasia Allah? Adalah gereja. Kalau Sodom dan Gomora, Abraham menerima rahasia Allah itu. Dan kalau keadaan sekarang gereja sudah menerima rahasia itu. Jadi gereja sudah, sebenarnya kalau lihat dari konteks Alkitab, sudah sangat jelas bahwa hari-hari terakhir ini adalah masa-masa yang sukar. Sudah dijelaskan oleh gereja. Dijelaskan oleh Allah kepada gereja, kepada dunia tentang keberadaan dunia ini. Bahkan tidak ada yang tidak akan disingkapkan. Semua yang tersembunyi akan dinyatakan. Gerejalah yang menjadi tongkat estafet rahasia Allah. Tetapi saya melihat begini, apa yang menjadikan gereja merasa Allah tidak mengungkapkan rahasianya? Seolah-olah rahasia Allah tidak diungkapkan oleh Allah kepada gereja. Itu yang menjadi pertanyaan. Ada banyak orang percaya, anak-anak Tuhan di hari-hari sulit ini, mereka banyak bertanya, kenapa Tuhan tidak beritahukan kepada kami tentang keadaan ini? Kenapa Tuhan seolah-olah sembunyikan? Saya ingin pastikan, saudara, Tuhan tidak sembunyikan. Sudah jelas dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa hari-hari ini adalah hari-hari sukar. Orang akan lebih mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang, dan lain sebagainya. Bahkan dampak itu akan sampai kepada gereja. Yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa orang akan memungkiri kekuatan daripada ibadah. Itu sampai kepada level itu. Sampai kepada level di mana gereja ibadah dipungkiri kekuatan. Kenapa? Karena memang sebenarnya Alkitab sudah katakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Mari kita lihat dalam perenungan itu, dalam 2 Timotius 3. Jelas sekali Rasul Paulus menyampaikannya. Yaitu Paulus bicara dengan jemaat di Efesus yang dilayani oleh Timotius. Dia bilang gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah jelas. Alkitab, rahasia Allah sudah disingkapkan lewat Alkitab.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Alkitab bilang, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahkan sampai level gereja, ibadah pun sudah seperti ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Paulus bilang, jauhilah mereka. Jadi sebenarnya rahasia ini sudah Allah singkapkan. Allah sudah kasih tahu kepada gereja bahwa pada akhir zaman ini yang akan terjadi. Keadaan-keadaan ini yang akan terjadi sampai sini. Sampai orang akan sok tahu. Bukankah keadaan sekarang ini jelas sekali? Ya, melalui media-media online orang akan memperlihatkan kepandaiannya. Ya, bahkan ada orang yang berani menyatakan hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak ada. Udah ada pemfitnah, udah benar ada pengkhianat, suka nggak berdamai. Satu gereja dengan gereja lain udah nggak suka berdamai, punya sama-sama punya kesalahan, tapi merasa lebih benar, hamba uang dan lain sebagainya. Dan itu sudah disingkapkan oleh Allah kepada gereja. Sudah disingkapkan. Jadi kita sebagai orang percaya tidak bisa mempersalahkan Allah dan tidak bisa mempersalahkan gereja dan tidak bisa mempersalahkan Alkitab firman Allah. Sebenarnya sudah disampaikan rahasia itu. Sebagaimana Allah berpikir kepada Abraham, sebagaimana Allah berdialog dengan dirinya untuk tidak merahasiakan rencana Allah kepada Abraham. Seperti itulah Allah sudah berpikir kepada gereja. Dan apa yang dituangkan oleh Allah tentang rahasianya yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah. Sudah terungkap sebenarnya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bahkan sampai level gereja. Bahkan Alkitab bilang mereka tidak memperdulikan agama. Kondisi sekarang saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan saja konteks Kristiani, hampir seluruh rumah ibadah dari berbagai macam agama kosong. Bahkan kalau kita lihat juga di Arab Saudi, Mekah dan lain sebagainya, kosong. Israel yang biasanya dikunjungi, kosong. Di dalam kondisi COVID seperti ini, jelas-jelas Alkitab sebenarnya sudah ungkapkan. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tukang bohong. Jelas Alkitab sudah bilang, akhir zaman itu muncul pembohong-pembohong, pembual, hamba uang. Lebih mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih. Ini kondisi ini, rahasia ini sudah diberitakan oleh Allah kepada gereja. Jadi tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah dengan Tuhan, bahwa semua sudah disingkapkan. Bahkan kalau kita pelajari kitab Wahyu tentang materai, tentang keadaan seperti ini pun sudah disingkapkan melalui kitab Wahyu. Kalau Tuhan terhadap Abraham tidak menyembunyikan rahasianya, maka Tuhan terhadap gereja tidak juga punya niat untuk menyembunyikan rahasianya.
Tuhan punya niat untuk menghancur leburkan Sodom dan Gomora, dan itu terjadi di dalam diri Tuhan, dan Tuhan ingin sampaikan kepada Abraham. Jadi ada banyak anak-anak Tuhan sekarang mengalami sebuah degradasi iman dan bertanya, kenapa Tuhan gak kasih tahu rahasia ini? Saya katakan tidak, Tuhan sudah kasih tahu. Secara prinsip Alkitab sudah memberitahukan. Kita lihat Lukas 16 ayat 31. Jelas sekali Lukas 16 ayat 31. Dia bilang begini dalam Lukas pasal 16 ayat 31. Ketika sebuah peristiwa itu sudah terjadi dan ini merupakan sebuah gambaran yang Yesus ungkapkan dalam kitab Lukas. Ketika ada orang kaya yang di api neraka dan ada orang yang miskin di sebelah Abraham, maka mereka yang di neraka ini minta supaya Tuhan, Abraham memberikan setetes air kepada dia. Dan terjadi dialog itu, maka orang yang ada di neraka ini bilang, izinkan dia kembali supaya dia bisa menyampaikan kepada keluarganya. Tapi Abraham menyampaikan, bukankah ada para nabi, kitab Musa dan lain sebagainya. Maka saya bacakan ayat 31 begini. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi yang menjadi persoalan adalah bukan karena Allah tidak mau menyingkapkan, bukan karena rahasia Allah tidak mau bukan karena Allah menyembunyikan rahasianya. Persoalannya adalah karena orang tidak mau mendengar. Sekian lama ikut Tuhan, sekian lama mengiring Tuhan, berkali-kali para hamba Tuhan bicara. Bahkan ada hamba Tuhan selalu menyanyi zaman sekarang, berjagalah, ditertawakan. Bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan senior kalau udah bilang Tuhan Yesus mau datang, ditertawakan. Bahkan kalau pelajaran-pelajaran tentang akhir zaman sudah diutarakan, ditertawakan. Tetapi ketika mengalami keterpurukan ini, memohon kepada Allah seperti cerita ini, supaya Tuhan ada kembalikan itu, supaya Tuhan kirim dia kembali kepada di dunia ini untuk bicara. Tapi apa yang Abraham katakan? Sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Udah banyak mujizat yang Tuhan perlihatkan. Sudah banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Sudah banyak rahasia-rahasia Allah yang Allah singkapkan kepada kita. Tetapi ketika kita ada dalam keadaan ini, keadaan yang nyaman dan lain sebagainya, semua orang terbuai dengan situasi euforia. Semua orang tidak mendengarkan firman Allah. Para hamba Tuhan sudah berbusa-busa membicarakannya untuk menjaga para pelayan-pelayan Tuhan yang dari gereja sudah bicara dari sekian puluh tahun menyampaikan bahwa zaman sekarang berjaga-jagalah. Tapi ejekan, nyinyiran kepada gereja. Bahkan sudah sampai kepada satu situasi memungkiri kekuatan ibadah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah tidak bersalah dengan ini. Allah sudah ingatkan kita di waktu-waktu yang lampau. Firman Allah sudah berkumandang kepada kita di waktu-waktu yang lampau. Tetapi keadaan ini sampai saat ini terjadi, baru kita mengerti, baru kita memahami.
bahwa sebenarnya Allah sudah berbicara kepada gerejanya. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Kita belajar bagaimana orang Mesir ketika Firaun memaparkan mimpinya kepada Yusuf. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak paham tentang Tuhan. Peribadatan mereka adalah peribadatan penyembahan berhala. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yusuf mengutarakan apa yang akan terjadi, mereka mendengarkannya. Dan waktu mereka mendengarkannya, mereka melakukannya. Dan waktu mereka melakukannya, apa yang terjadi? Pemeliharaan Allah kepada Mesir sedemikian rupa. Kalau kita belajar dari cerita ini, bagaimana Allah men-setting semuanya, mendesain semuanya. Yusuf dijual, Yusuf difitnah, Yusuf dimasukkan ke dalam lubang, Yusuf dipenjarakan, Yusuf dilupakan. Tetapi ketika satu momentum di mana kita tahu Firaun membutuhkan siapa yang mampu menafsirkan, memang sengaja disitulah kita lihat cara Tuhan mengangkat Yusuf pada waktunya. Di situ ketika Yusuf menyampaikan satu berita kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mengerjakan apa yang disampaikan Yusuf. Mereka mengumpul lumbung-lumbung untuk selama masa kelimpahan 7 tahun mereka mengerjakan itu. Dan selama masa itulah mereka mengerjakannya dengan tujuan untuk masa yang akan datang. Mereka bukan orang percaya, tetapi mereka mendengarkan orang percaya. Mereka bukan apa-apa di mata Tuhan, bukan harta kesayangan Tuhan, tetapi mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Kalau seandainya Bapak Ibu mencoba meriwayat kembali, berapa banyak hamba Tuhan sudah menyampaikan ini dari mimbar-mimbar gereja tentang masa-masa sukar, hari-hari yang jahat, tentang akhir zaman. Tapi berapa banyak dari antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyinyir, yang mengejek, bahkan kalau keluar dari gereja bilang, dari dulu udah cerita tentang Yesus mau datang, tapi sampai sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan udah menyampaikan bahwa masa-masa yang sukar. Berapa banyak keluar dari mulut kita berkata, masa itu. Saudara, jangan sampai kita alami seperti orang yang sudah berada di api neraka itu. Ketika sudah dalam keadaan terpuruk, meminta kepada Abraham supaya pergi, supaya keluarganya diberitakan. Apa yang Abraham bilang? Sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara mati, mereka nggak dengar. Mesir, Firaun mendengar Yusuf. Kita orang percaya, saudara dan saya anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan. Pada kesempatan ini kembali saya mengingatkan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan sampaikan tidak ada yang rahasia, semuanya sudah disingkapkan. Sekarang merupakan sebuah kesempatan bagi kita bahwa rahasia itu sudah Tuhan singkapkan bagi kita. Mari kita hidup bukan saja menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah jangan diejek, jangan dinyinyir,
tetapi dengar dan lakukannya. Firman Allah teruji dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Usia Anda tidak sama dengan firman Allah. Banyak orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Pada saat ini banyak yang meninggal karena COVID dan lain sebagainya. Tapi saya sampaikan, firman Allah teruji. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat-saat ini kita meriwai kembali, meminta ampun kepada Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mungkin mengejek, mungkin menyinyir tentang berita-berita ini, tetapi sebenarnya Tuhan sudah beritahu kepada kita. Biarlah perenungan ini menjadi bagian dalam diri kita, sehingga kalau saya perhatikan, Tuhan bilang kepada dirinya sendiri, apakah aku akan merahasiakan rencanaku ini terhadap gerejanya? Jawabnya, Tuhan tidak punya niat merahasiakannya. Tuhan sudah singkapkan. Kiranya firman Allah memberi pengertian bagi kita. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Gideon Pangembahas mengucapkan selamat kita melakukan firman Allah. Selamat kita kembali percaya kepada firman Allah, bahwa firman Allah ya dan amin. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.